barangnya. Kula nuwun. Monggo. Oh, alah. Sugeng Enjang, saya Melanov. Saya Bu Hartini. Oh, Bu Hartini. Iya. Bu, tadi aku jalan-jalan di depan. Ada yang manjat-manjat, katanya ada yang bikin gula Jawa di sini, gula Iya. kelapa ya. Iya, di Aku sini. pengen tahu bikin gula kelapa tuh kayak apa. Ya nanti kita Lihat prosesnya ya. lihat prosesnya. Boleh ya? Tapi waktunya agak lama. Oh, nggak apa-apa, aku pengen tahu. Guys, di sini tuh aku matanya pedas banget ya, nggak kebayang ibunya bikin gula kelapa tuh kayak apa. Tapi demi teman-teman semua yang ada di YouTube-nya Melanov, aku mau kasih tahu proses pembuatan gula kelapa itu kayak apa. Yuk kita ikutin yuk. Buat ini, Iya. matur nuwun loh ya, teman-teman aku jadi ngerti nih gimana caranya bikin gula kelapa. Nah, jadi ini proses apanya? Ini pertama Bu. Iya, pertama turun dari itu kan banyak sampah-sampah, bunga-bunga itu, bunga Bunga-bunganya. kelapanya itu mesti disaring dulu biar bersih. Pertamanya diambil dari pohon kelapa. Ya. Ini proses kedua, disaring, terus Ya. dimasak. Ya, Oh iya. dituang sini. Oh iya. Aku ikut ya Bu. Iya. Oh, 3 jam. oh 3 jam. Iya. Kenapa 3 harus 3 sampai jam? 4 jam. Kan ini kadar airnya masih banyak. Jadi kita nunggu kadar airnya habis, kan ini nanti bisa kental. Kental. Iya. Setelah mengental, Nanti diturunin, dicetak pakai batok kelapa itu. oh langsung dicetak. Iya. Oh, jadi ini dia kayak dodol nanti gitu. Iya, iya. Oh, mengental kayak dodol langsung dicetak di batoknya. Iya. Sudah? Prosesnya gitu aja? Iya. Oh, oke. Kita lihat apinya ya. Karena apinya harus stay on. Stay on. Aku bantuin Bu Hartini supaya apinya stay on. Nah, ini kan kalau kita masak santan harus diaduk-aduk supaya santannya nggak pecah. Tapi kalau ini niranya didiamkan aja 3 jam, 4 jam tanpa diaduk-aduk, guys. Oke. Sementara kita tunggu 3 jam, sekarang aku mau ngeliat proses untuk ngambil nira dari atas pohonnya. Dimasukin ke bumbung. Nah, aku jelasin bumbung ini ya guys. Nah, ini untuk ngambil niranya guys. Ini tuh namanya bumbung. Ini bumbung ini asalnya dari bambu. Bambunya itu jenisnya itu yang pring petung atau pring wulung. Ketahanannya, tebelnya itu kuat sekali gitu. Jadi dan besar tuh, lihat kayak gini. Jadi kalau yang kita sering lihat kan bambunya kan kecil-kecil kan. Itu beda jenisnya. Kalau ini jenisnya pring petung atau pring wulung. Ini digunakan untuk ambil nira. Mereka bawa sebanyak ini, bawa ke hutan, ngambil nira dari atas kelapa. Bu Hartini, ini Bapak kalau misalnya bawa bumbungnya, ngambil nira itu berapa banyak Bu? Kadang 2 atau 3. Untuk naik ke atas? Iya. Oh, nanti kalau udah dapat 2 atau 3 bumbung turun, nanti naik lagi gitu. Iya. Pagi naik ngambil, nanti sore lagi diambil. Oh, terus kalau misalnya naik gulanya airnya seapa Bu dapatnya? Bisa setengah segini. Setengah. Agak. Oh, setiap hari ambil nira? Iya. Oh, terus gulanya dijual kemana Bu? Ke pengepul Koperasi? Oh, ada pengepul. Oh iya iya iya. Aku mau lihat Bapak ambil nira ya Bu ya. Ya, sambil kita nunggu. Tapi ini karena hujan jalannya agak licin. Iya. Ini supaya bumbungnya bersih dan niranya tetap baik hasilnya. Kita harus cuci dulu ternyata guys. Cucinya pakai sabut yang biasa kita pakai cuci piring ini yang kayak apa besi. Namanya apa Bu kalau di sini sabut ini Bu? Sabut ya? Oh iya, sabut. Bu Hartini, kalau proses pencucian ini ada istilahnya nggak Bu di sini Bu? Ya, kalau istilah kita di namanya gojok. 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 Iya. Oh, gojok. Cuci, digojok-gojok. Jadi guys, istilah mencuci bumbung ini namanya gojok. Biasanya orang Jawa itu ya, kalau nyebut sesuatu, dia tuh seperti apa yang sudah dilakukan. Jadi digojok-gojok, makanya nyucinya namanya gojok gitu. Oke guys, kita mau gojok-gojok bumbung sebelum Bapak naik ke atas untuk ngambil nira.
Ini ya Bu, bener ya? Oh, dari atas ke bawah. Oke guys, untuk ngambil nira di atas pohon itu ternyata nggak mudah, harus ada tekniknya juga. Ini awalnya batu gamping itu dicampur di sini ya Bu ya, dicampur di air panas ya, dicampur di air panas. Nah, ditambahin sama getahnya manggis, dicampur. Nah, larutannya ini namanya laru, bukan larutan tapi laru. Nah, laru ini dimasukin ke bumbung pada saat ditaruh di atas pohon. Nah, pada saat si larunya ini dia menguap panas, kemudian si niranya ini karena ada panas dari bawah, dia menetes. Nah, gunanya si laru ini supaya dia menguap ke atas, supaya si tetesannya ini tuh semakin banyak gitu. Kalau enggak, tetesannya enggak terlalu banyak. Wow, ternyata ada teknik-tekniknya semua ya Bu ya. Matur nuwun loh Bu, dikasih tahu info-info bikin gula Jawa, gula kelapa. Ya wes, aku mau ketemu Bapak dulu ya. Jadi teknik untuk ngambil nira di atas pohon itu ya guys, nggak begitu aja, tapi ada tekniknya. Nah, tekniknya ini yang kita lihat Bapak lagi kasih Bapak lagi kasih laru. Laru ini campuran dari batu gamping, dikasih air panas, dicampur sama getah manggis. Nah, jadilah laru ini. Kenapa bumbung-bumbung ini dikasih laru? Supaya dia ada hawa panas dari bawah, dari dalam ke atas, dan niranya itu menetes karena ada hawa panas yang menguap gitu. Begitu ya Pak, bener nggak Pak? Iya. Pak, satu hari Bapak bisa ambil berapa bumbung Pak dari pohon-pohon yang ada Pak? Sekitar 100-an bumbung. 100 bumbung Pak? Iya. Dari berapa pohon Pak? 40 batang. 40 batang pohon kelapa? Iya. Wah, Bapak nggak capek Pak? Ayo capek deh, Mbak. Capek ya? Tapi kenapa dikerjain Pak? Ayo, sekarang itu sebagai pekerjaan saya. Pekerjaan, tanggung jawab juga Iya, untuk keluarga ya? Oh, 100 bumbung. Terus kalau 100 bumbung itu prosesnya bisa dapat berapa banyak gula kelapa Pak? Ya sekitar 15 kilo. 15 kilo? Iya. Oh, dijual 1 kilo berapa Pak ke pengepul? Sekarang 17.000. 17.000. Jadi setiap hari kira-kira segitu? Iya. Itu kalau pas niranya lagi banyak. Kalau Nah, kalau kemarau nggak kan ada ya sekitar susut. Oh, jadi setiap hari nggak tetap ya Pak? Iya. Kadang kalau tergantung niranya banyak Niranya atau ya. enggak? Paling banyak berapa Pak sehari? Sekitar 15 kilo. 15 kilo paling banyak. Kalau paling Kalau sedikitnya? sedikit ya 10 kilo. 10 kilo. Oh, tapi pasti setiap hari ada? Iya ada. Oh, terus dijualnya itu setiap hari ke Ya. pengepul atau nunggu beberapa minggu gitu? Ya saya jualnya 1 hari. Heeh. Jadi per hari ya? Iya, per harinya jual. Oh, jadi rutinitas setiap hari udah kayak gini aja Pak? Iya. Pagi-pagi ambil nira, terus ibu masak Iya. niranya, terus selesainya jam berapa tuh Pak biasanya? Sekitar jam setengah 2. Setengah 2. Iya. Setengah 2 jual, Iya. pulang. Pulang manjat lagi. Oh, manjat lagi Iya. untuk besok. Iya. Oh, gitu. Kan pagi diambil, sore ambil lagi. Ngambil lagi. Ambilnya 2 kali. Oh, satu hari tuh 2 2 kali kali, ngambil ya. niranya ya. Kan naik masang yang baru, terus yang di atas diambil. Oh, diganti. gitu. Maksudnya diganti wadahnya itu. Oh, gitu.
Jadi bumbunya ditaruh di atas pohon kelapa, sementara bapaknya udah ngambil yang udah ada niranya guys. Dan niranya udah ada dibawa ke sini, tapi bapaknya langsung pasang lagi niranya gitu ya Pak ya. Terus setelah dijual, bapak naik lagi, lihat niranya udah banyak atau belum. Oh ini hasilnya kan ya Pak ya, yang tadi dibawa ya. Oh iya. Itu pasangan kemarin sore. Oh ini pasangan kemarin sore. Jadi ke berapa jam tuh Pak? Sekitar jam ya. Ini ada lebahnya juga ya Pak ya? Iya. Karena manis ya airnya ya, air niranya ya. Di sini ada yang bumbunya penuh, ada yang bumbunya cuma seperempat, ada juga bumbunya yang setengahnya seperempat. Jadi nggak semua bumbunya itu penuh gitu. Terus ini ada kotoran-kotoran, tapi bukan kotoran yang dari bawah. Ini ada lebah-lebahnya gitu. Terus ada kembang kelapa ya ini Pak ya? Iya, manggar namanya. Namanya manggar, kembang kelapa ya, yang ini kecil-kecil ya Pak ya. Nah ini manggarnya coba lihat kayak apa ini. Nah ini, oh banyak ya. Dia jatuh dari ini ya Pak ya, dari itu ya. Wolon namanya. Dari wolon. Iya. Oh, nih kayak gini. Ini kalau ngambilnya gimana nih? Aku pengen liatin ke teman-teman nih Pak. Manggarnya. Nah, pakai saringan. Oh ini. Bisa masuk nggak Pak? Kita tuang. Oh, tuang aja. Ya. Ya, aku mau liatin ke teman-teman. Manggar itu kayak apa? Bunga kelapa itu kayak. Nah, disaring. Kotoran-kotoran maksudnya kotoran dari pohon kelapanya seperti manggar dan ada lebah-lebah. Jadi dari bumbung-bumbung ini dijadikan satu Pak ya? Iya. Setelah itu diapain Pak? Setelah disaring. Oh disaring, semuanya disaring. Saring lalu terus dibuat digeneni. Cara ini digeneni. Digeneni. Direbus. Oh digeneni. Iya. Digeneni guys, direbus. Setelah direbus sampai airnya hilang, mengental. mengental. Berapa jam Pak? 3 jam. 3 jam. Iya. Setelah itu sudah jadi gula, dititis jadi gula. oh, dicetak ya, di batok gitu ya. Iya. Di apapun bisa dicetak ya Pak ya. Iya. Tapi Bapak biasa cetak pakai batok. Iya. Oh, oke. Batok. Lagi. Nah, niranya setelah 3 sampai 4 jam, kita nunggu tadi berapa ya? Hampir 3,5 jam ya. Iya. Ini udah mateng. Jadi sekarang tinggal dicetak di batok kelapanya. Jadi nih guys, setelah diangkat dari tungku api, nah ini diaduk-aduk lebih keras lagi, lebih kenceng lagi. Kayaknya Ibu Hartini yang lebih berpengalaman. Aku takut nggak ini ya Bu ya, nggak mengental ya. Nah ini berapa lama Bu dibuat sampai kental ya? Nggak sampai setengah jam. Nggak sampai setengah jam loh guys, nggak sampai setengah jam. Tadi aja aku begini aja udah pegel. Walah Bu, nggak sampai setengah jam. Jadi ya kira-kira 20-25 menit gitu loh. Setengah jam kurang 5 menit. Sampai dia benar-benar mengental ya. Aku ciumnya, aduh enak banget. Wangi gula merah asli. Ini nggak pernah pakai campuran apa-apa ya Bu ya, murni ya. Nah ini tadi aku benar-benar bikin dari proses awal sampai akhirnya ini guys, nggak ada campuran apapun. Karena di pasaran sekarang tuh kan katanya banyak campuran-campuran ya Bu. Iya, jangan dikasih obat biar putih ya. Oh dikasih obat biar putih. Iya. Oh bukannya gula merah itu harus merah? Iya, kadang ada yang super itu kan. Oh, maksudnya supaya bersih mungkin ya? Iya. Oh, jadi kalau yang sebenarnya yang nggak terlalu bersih itulah yang asli sebenarnya ya. Terus kalau gula aren itu
Beda dari gula nira, Bu? Beda, gula aren itu dari pokok aren Oh. yang diambil biji kolang-kalingnya itu. Oh iya iya. Iya. Aku sekarang Sak gelas. Aku sekarang bantu Ibu Hartini untuk nyetak di mangkok-mangkok dari batok kelapa ini. Wah, iya ya. Bu Hartini, aku boleh tanya nggak? Iya. Ini udah berapa lama nih mangkok ini, Bu? Aduh, berapa ya? Ada 3 tahunan bisa lebih. 3 tahun ya? Iya. Awet ya? Iya. Ya. Wah, Kita cetak ya. bagus ya, licin gitu. Jadi dari batok kelapa, tapi unik banget. Aku ngebayangin kalau aku punya kafe, terus makan kuenya cendil-cendil gitu pakai batok kelapa kayak gini. Otentik banget kan? Wow. Guys, sini kamera sini deh, lihat deh ada lebah tuh. Jadi bukan laler yang datang tapi lebah-lebah tuh. Iya. Dia nggak tahu ini tuh panas banget. Kamu tuh kalau kesentuh bisa mati lebah. Ih, malah main di sini. Saking manisnya, wanginya aja udah. Lebah aja datang. Bu, nanti proses terakhirnya itu berarti tinggal dilepasin gitu ya, Bu ya? Oh, cara ngelepasinnya gimana, Bu? Ya, udah. Nanti kita tungguin ya. Udah. Keras. Berapa lama ini kerasnya, Bu? Minta lagi aja. Oh iya, udah keras. Ternyata untuk cetakan ini nggak menunggu 1 hari untuk dilepasin. Ternyata udah keras tuh, guys. Baru 10 menitan ya, Bu ya. Ini udah keras ya, 10 menit. Ini yang terakhir yang apa itu namanya? Yang keras tadi. Udah nggak Keraknya bisa. itu namanya kereng. Kereng. Iya. Oh, kerak berarti kan? Iya. Kenapa namanya kereng, Bu? Kering banget. Oh. Kan dan kering banget di sini. Iya, emang nih bahasa Jawa tuh harus Jadinya kelihatan dari gambarnya ya. Iya. Jadi kalau kering ya kereng ya. Oh, dikasih air. Oh, dia bisa cair lagi. Oh. Gayungnya taruh ini aja, taruh bak. Boleh. Gayungnya taruh bak. Oke, nah itu. Oh. Nah, sisanya ini Ibu kasih air panas buat apa, Bu? Buat diminum. Oh, diminum, bisa Iya, diminum. bisa Oh. diminum. Oh, karena Kalau dia punya masih jahe, dikasih jahe itu. Oh, enak banget tuh kasih iya, jahe. iya, karena masih banyak gulanya yang menempel. Iya. Jadi untuk membersihkannya pakai air panas, ditambah jahe sedikit buat Iya. minum. Iya, Oh, minum. ada namanya, Bu? Kocaan. Kocaan. Iya. Namanya kocakan. Oh, kocaan. Bukannya kocaan itu yang bikin kita ketawa-tawa gitu, Bu? Itu kocak, Oh, itu kocaan. kocak. Oh, jadi kocaan ini bisa jadi minuman khas dari Kulon Progo juga loh. Hasil bukan dari secara alami kita naro jahe, naro gula merah gitu ya, Bu ya, tapi Iya. dari penggorengan nih, dari kualinya, dari Bekas. sisa yang menempel di kualinya, dikasih air panas, ditambahin jahe, serai mungkin ya, Bu ya. Oh, namanya kocaan. Aduh, kok aku jadi pengen buka kafe di Kulon Progo ini ya, ngelihat batok, ngelihat itu. Mudah-mudahan terkabul ya. Amin. Ya, aku mau bantuin Bu Hartini. Ini kocaan ini, air sisa dari gula merahnya aku mau taruh di batok buat buka puasa nanti. Tinggal dikasihin jahe. Bu, nih Bu. Ini proses terakhir, Bu. Iya. Kalau kering ini pelepasan. Oh, Nah, gini. gitu. Taruh sini biar dingin panas. Gimana caranya, Bu? Ambil aja. Ini.
Kan aku udah bilang apa? Susah deh. Panas guys. Aduh, kok ibu bisa sih bu? Aduh, aduh, aduh. Ah! Panas bu. Iya. Dia tunjukin Tangannya ke udah kamera, kuat Bu. berarti ya bu ya. Tunjukin ke kamera bisa. Aku berhasil. Panas. Caranya tuh gampang banget ya ternyata. Kalau udah tahu caranya pasti mudah. Tinggal didorong dari atas. Nah, tuh. Wah, panas tapi guys. Aduh, bener panas. Tuh. Gitu. Buat ibu-ibu, mama ya, nih ya kan mau lebaran, biasanya kan pada naik semua tuh. Gila, gula merah, gula putih mahal. Jangan deh, jangan please. Beneran susah bikinnya. Mukanya aja sakit. Terus panas lagi. Aduh, Bu, maaf, Bu. Maaf ya, Bu. Saking panasnya. Ibu tuh nggak ngerasa panas ya, Bu? Udah biasa. Udah biasa. Coba lihat tangannya, Bu. Iya. Udah tebel ya, Bu. Kan? Bu, aku mau beli nanti ya. Iya. Yang ini aja aku beli semuanya. Aku mau bawa oleh-oleh ke Jakarta. Pasti temanku pada suka semua nih. Paling bulan puasa kan, mereka pasti buat kolak. I did it, bikin gula kelapa. Dari pagi aku di sini nungguin sampai muka aku panas, kena api tungku. Sekarang ngelepasinnya juga panas, ngaduknya juga tanganku sampai gemeteran, dan hasilnya jadi. Aku mau beli ini segini buat oleh-oleh teman-teman aku Jakarta. Oke, tahu kan sekarang cara bikin gula kelapa. Oke guys, sampai ketemu besok ya. Jadi yang prosesnya udah dilihat, sepanjang prosesnya itu lama banget ya. Prosesnya 3,5 jam, terus juga naik ke atas kelapanya. Bapaknya 40 pohon tiap pagi, dan inilah hasilnya. Ini tuh berat banget guys, beneran sumpah. Berat banget ini tuh, kira-kira 2 ini 15 kilo, ini 7,5 kilo. Berat gak sih? Berat banget. Berat. Ya udah ya guys ya, inilah hasilnya gula kelapa. Kita akan jual sekarang. Oke guys, thank you for watching. Kita udah selesai proses pembuatan gula kelapa dari air nira, air kelapa nira. Dan terima kasih ya Bu Martini udah kasih aku ilmu pembuatan gula kelapa ini. Semoga semuanya melihat video bermanfaat. Oke, see you the next video. Bye bye.